Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bagus Saputra. Saya adalah mahasiswa dari Politeknik Industri Furniture dan Pengelolaan Kayu Kendal. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kursi kuliah lipat. Nah, kursi kuliah lipat itu sendiri adalah sebuah kursi yang terbuat dari sebuah kombinasi adalah bahan upholstery atau busa dan metal, serta juga terbuat dari bahan baku kayu seperti jati, mahoni, sengon, dan lain-lain. Dan tujuan dibuatnya kursi kuliah itu sendiri adalah untuk memberikan sebuah kenyamanan kepada mahasiswa dalam belajar saat di sebuah ruangan, yaitu dengan jangka waktu yang cukup lama. Dan itu juga untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa dalam proses belajar. Dan untuk ukurannya adalah untuk panjang itu 714 mm, lebar ada 436 mm, tinggi ada 771 mm. Dan untuk panjang dudukan dudukan untuk duduk itu ada 395 mm, lebarnya adalah 376, dan untuk tebalnya yaitu untuk tebal kerangkanya yaitu ada 5 mm, dan bahan papan tulis. Nah, untuk papan tulisnya adalah untuk panjangnya adalah 580 mm, lebar papan tulisnya adalah 320, tebalnya adalah 3 mm, yaitu tebal papannya itu, dan kerangkanya yang di bawahnya yaitu adalah 2 mm. Itu spesifikasi itu sendiri yaitu dimensinya adalah WDH adalah 714 mm kali 436 mm yaitu untuk lebarnya, dan untuk tingginya adalah 771 mm. Nah, untuk bahan kerangkanya untuk kerangka kursnya adalah nickel chrome plating, dan untuk finishingnya yaitu with chrome solvent base. Dan untuk tabletop and panel materialnya adalah plywood dan melamin, yaitu pada di papannya papan mejanya. Dan untuk warnanya adalah wet black and upholstery. Dan untuk kulit, kulit job yang digunakan untuk sandaran dan dudukannya adalah bahan Oscar, dan bahan finishing yaitu dengan dempul atau wood filler dan melamin serta warna dan top coat. Nah, di sini juga ada kelebihan dan kelemahannya. Untuk kelebihannya adalah ringan, praktis, bisa dapat dilipat, nyaman digunakan, nomor 4 tidak berbau itu bahannya. Terus lebih awet, berkualitas, terus memiliki variasi warna serta multifungsi. Nah, adapun juga kekurangannya adalah mudah berkarat karena besi harga mahal, mudah korosi, tidak tahan air, kayak itu mudah karat itu juga, terus tidak tahan dengan suhu tinggi atau cat akan pecah. Jadi kalau suhu tinggi, perubahan suhu yang sangat ekstrim itu akan membuat catnya menjadi pecah-pecah, terus mudah memuai, itu juga mempengaruhi pada saat finishing. Terus proses, di proses ini dalam pembuatannya ada beberapa proses, yaitu pertama adalah proses pengamplasan. Nah, proses pengamplasan adalah ambil besi atau bahan metal yang dibersihkan dari kotoran atau debu Terus proses kedua itu pengamplasan dengan amplas 80 abrasif 80. Terus setelah diamplas dengan 80 itu tadi, lakukan pengamplasan kembali dengan amplas 180 sampai dan 320 sampai halus. Setelah itu baru kita lakukan proses pendembulan, yaitu untuk yang ada yang pecah, ada yang bolong atau gimana seperti itu. Setelah didembul, lakukan proses pengamplasan kembali, yaitu dengan amplas 320. Setelah itu bersihkan, dan itu adalah proses yang selesai. Nah, proses yang kedua setelah itu adalah proses perakitan. Nah, pertama adalah ambil komponen yang sudah diamplas tadi. Yang kedua, siapkan alat serta bahan yang untuk proses perakitannya, terutama seperti handbur, OBM plus serta OBM minus Terus siapkan hardware yang stroke,
ring atau baut yang digunakan untuk perakitan tersebut. Setelah itu baru kita mulai proses perakitan hingga selesai. Nah, mungkin yang ini agak panjang ya, yaitu proses upholstery, yaitu pembuatan jok. Nah, pertama adalah siapkan alatnya, diantaranya adalah obeng plus obeng minus, terus catut, meteran penggaris, kompresor, nail gun, dan lain-lain. Yang kedua itu adalah bahannya, yaitu bahan tebal 2 cm ya, terus busa 4 cm, kain yaitu bisa Oscar, bisa yang lainnya ya, atau brudu, terus kaliko untuk menutupnya, staples ya, staplesnya ada 2, itu ukuran 8 dan ukuran 10C, terus frame dudukan yaitu untuk nanti bahan Oscar dan bahan busanya, terus ketar karton untuk pola. Setelah itu buatlah sebuah pola menggunakan kertas karton itu sendiri dan digunakan untuk mal busa, yaitu dengan ukuran 2 cm dan 4 cm. Nah, setelah itu potong busa tebal 2 cm sesuai karton dan potong yang 4 cm tersebut busanya ya sesuai dengan pola, dan masing-masing itu ditambah 2 cm. Namun untuk yang 2 cm itu nanti dikurangin masing-masing 2 cm. Nah, untuk panjang webbing, pasang webbing ini dengan cara ditarik dengan kencang dengan model dianyam ya. Terus setelah itu dibuat staples dengan ukuran 10C dengan frame dengan menggunakan nail gun. Setelah itu pasang webbing dengan ukuran tebal 2 cm. Itu kan tadi udah di staples ya. Terus dilem di bagian ujung atas frame. Setelah itu tempelkan busa dengan yang pertama adalah ukuran 2 cm dan dilapisi dengan yang ukuran 4 cm. Setelah itu semua terpasang, baru kita pasang kaliko, yaitu untuk kaliko dan dakron. Nah, dakronnya itu nanti dipasang di atas busanya. Dan untuk potong kain, nah setelah bahan busanya sudah selesai, baru kita potong kain Oscarnya tadi atau brudu atau apa itu sesuai dengan ukuran yang kita butuhkan, namun ditambah aluan ya, itu sekitar 5-10 cm. Nah, setelah itu dimulailah proses pemasangan ya, pemasangan bahannya itu, dan di staples dengan staples ukuran 8C ya, dengan menggunakan nail gun. Nah, setelah proses itu selesai, nah baru kita lakukan penutupan dengan kaliko ya, kaliko yaitu di bawahnya, di bawah frame. Nah, di staples dengan ukuran 8C dan juga bisa dengan ukuran 10C, yaitu dengan proses staplesan dengan menggunakan nail gun. Nah, proses untuk yang upholstery selesai. Nah, di sini adalah finishing. Nah, untuk finishing itu ya lumayan panjang, yaitu dengan siapkan bahan finishing itu seperti cat, top coat, epoxy, pelarut, nah solvent base atau oil base ya, atau juga water base. Nah, tapi kita menggunakan solvent base. Terus siapkan alat, diantaranya adalah spray gun, kompresor, wadah, dan adukan, yaitu untuk mengaduk. Terus setelah semuanya tersedia, baru kerangka kursi diambil yang akan dicat. Setelah itu lakukan proses pengecakan, yaitu pertama adalah epoxy, yaitu untuk mencegah karat. Itu dilapisi secara berulang-ulang ya, sampai 2-3 kali, tunggu sampai kering. Setelah epoxy kering, baru kita amplas dengan ukuran 400 ya, untuk dihaluskan sampai benar-benar rata. Setelah itu baru kita lakukan pengecekan kembali, yaitu dengan cara berulang-ulang sampai kering. Setelah dijahit dengan warna tersebut, baru kita proses pengecekan top coat. Nah,
top ini perbandingan rasionya adalah 2:1, 2 cat dan 1 solvent base atau pelarutnya ya, dan ditunggu sampai diaduk sampai rata. Setelah itu baru kita lakukan pengecekan pada kerangka tersebut. Selanjutnya adalah estimasi harga. Nah, estimasi harga ini digunakan untuk menentukan harga jual dari kursi tersebut, yaitu diantaranya adalah biaya bahan baku, yaitu ada 150.000, biaya listrik diantaranya adalah 100.000, biaya finishing 120.000, biaya proses pengamplasan ada 80.000, dan keuntungnya diambil hanya 20% dari total biaya itu tersebut, itu adalah 90.000. Jadi total semuanya adalah 540.000 per unit untuk harga kursi tersebut. Nah, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf, ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.